Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Wulandari. Saya dengan NIM I1B122007, mahasiswa jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah artikel ilmiah yang berjudul Teknologi Regulasi Aquaculture System untuk Penanggulangan Whitefish Diase pada Budidaya Udang Faname berbasis IoT, yang dipublikasikan dalam jurnal Uranus volume 2 nomor 4 pada bulan Desember tahun 2024. Presentasi ini saya buat sebagai tugas dari mata kuliah udang milenial, di mana artikel ini membahas bagaimana penerapan teknologi dari ras itu dengan berbasis IoT dan mampu menjaga kualitas air dan juga mencegah penyebaran penyakit feses putih pada udang faname secara efektif dan juga efisien. Untuk lebih jelasnya, mari kita menyimak penjelasan dari saya. Terima kasih. Pendahuluan, udang faname Lithopaneu faname merupakan komoditas perikanan unggulan bernilai ekonomi tinggi dengan permintaan pasar yang besar. Udang ini dikenal adaptif, tahan penyakit dan juga digemari rasanya. Namun keberhasilannya terancam oleh penyakit Whitefish Diase atau WFD, penyakit pencernaan yang menyebabkan hilangnya nafsu makan, pertumbuhan terlambat dan juga kematian massal. WFD mudah menyebar melalui air dan juga kontak langsung. Untuk mengatasinya, diperlukan inovasi seperti teknologi regulasi aquaculture system atau RAS yang menjaga kualitas air secara efektif dan juga keberlanjutan. Apa itu RAS? Regulasi Aquaculture System atau RAS adalah suatu sistem budidaya modern yang menggunakan prinsip sirkulasi tertutup, di mana air budidaya diproses dan digunakan kembali setelah melalui tahapan penyaringan kimia dan juga biologi. Sistem ini tidak hanya mampu menyaring limbah padat dan juga zat terlarut dari air kolam, tetapi juga menjaga keseimbangan parameter penting seperti pH, oksigen, suhu, dan juga tingkat salinitas. RAS menjadi solusi dalam menghadapi tantangan budidaya intensif karena dapat menghemat penggunaan air secara signifikan, mencegah pencemaran lingkungan, dan juga meminimalisasi resiko penyakit akibat buruknya kualitas air. Teknologi ini dirancang untuk menciptakan lingkungan budidaya yang stabil dan juga optimal sepanjang waktu. Sangat cocok untuk komunitas bernilai tinggi seperti udang faname dengan sistem kontrol otomatis dan juga kemampuan pemantauan real time. RAS memungkinkan pengolahan budidaya yang lebih presisi dan juga berkelanjutan. Teori pendukung. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengembangkan dan juga menguji efektivitas RAS dan dalam mendukung budidaya udang faname. Chang 2019 menyatakan bahwa RAS dapat meningkatkan efisiensi dan juga keberlanjutan sistem aquaculture pesisir dan juga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, terutama terkaitan dengan pencemaran air dan juga penggunaan pakan yang berlebihan. Sistem ini bekerja dengan menyaring dan juga memurnikan air yang digunakan agar dapat dipakai kembali secara terus-menerus dalam sistem tertentu. Di sisi lain, Barreto 2018 menekankan bahwa penyakit Whitefish Diase sangat berkaitan dengan keberadaan patogen oportunistik seperti Vibrio parahemolyticus yang berkembang di kondisi air buruk dan manajemen yang tidak optimal.
Dengan demikian, penerapan RAS yang mampu menjaga kebersihan dan juga kestabilisan parameter air dapat membantu mencegah dan juga mengendalikan penyakit tersebut secara efektif. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan sistem RAS berbasis iOT yang dikontrol melalui microcontroller Arduino Mega. Sistem ini terdiri dari serangkaian sensor yang dipasang di berbagai titik sirkulasi air, terutama sensor pH, TDS, turbidi, dan juga sensor ultrasonik untuk memantau tinggi air. Proses sirkulasi dimulai dari air kolam utama yang dialirkan ke kolam filter untuk dianalisis. Jika terjadi penyimpanan nilai parameter, maka sistem akan merespon otomatis seperti membuka pintu air untuk menambah air bersih, mengeluarkan air lama, atau menambah porsi pH. Sistem ini terintegrasi dengan aplikasi Boolean yang memungkinkan pemantauan kualitas air secara real time melalui smartphone, dan juga pengaturan otomatis dan sistem notifikasi. Petambak dapat melakukan tindakan cepat meskipun tidak berada di dalam tambak. Hasil sensor. Hasil pengujian sensor menunjukkan bahwa sistem RAS mampu memantau kualitas air secara akurat. Sensor ultrasonik menjaga tinggi permukaan air dalam batas optimal 8-10 cm, sementara sensor turbidity mencatat kekeruan air tetap di bawah ambang batas 100 NTU meski ada fluktuasi akibat pemberian pakan. Sensor TDS juga menunjukkan bahwa kadar zat terlarut jauh di bawah batas maksimum 1000 ppm, membuktikan bahwa sistem filtrasi RAS bekerja efektif menjaga kualitas air. Ujian sensor pH menunjukkan bahwa sistem mampu meningkatkan pH rendah sekitaran 5 ke level optimal, mendekati 7 secara optimasi dengan pH uap. Sistem juga telah dikalibrasi untuk mengoreksi offset pembacaan pH sehingga hasil lebih akurat. Data sensor dikirim ke aplikasi Boolean, memudahkan peternak memantau dan juga mengolah kualitas air secara cepat dan efisien, mendukung pertumbuhan udang faname secara optimal. Kesimpulan dari artikel yang saya ambil ini yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi RAS berbasis iOT efektif menjaga kualitas air dan juga mencegah penyebaran penyakit wet phase disease pada udang faname. Sistem ini mampu memantau parameter air secara real time melalui sensor yang terhubung ke aplikasi mobile. Dengan menjaga pH, kekeruan, TDS, dan juga tinggi air dalam batas optimal, RAS meningkatkan efisiensi budidaya, keberlanjutan hidup udang, dan juga menekan risiko kerugian. Teknologi ini layak diterapkan secara luas di budidaya udang intensif di Indonesia. Demikianlah tadi pemaparan materi yang saya bawakan mengenai artikel berjudul Teknologi Regulasi Aquaculture System untuk Penanggulangan Penyakit Wet Phase Disease pada udang budidaya udang faname berbasis iOT. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga waktu yang telah diberikan untuk menyimak presentasi saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat juga menambah wawasan kita semua, khususnya di bidang teknologi budidaya perikanan. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf apabila terjadi kekurangan dan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.